Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Pemain yang memiliki basketball IQ paling tinggi yang aktif ya, yang aktif berarti dia masih main ya. Dari Aditya Nosaurus dia nanya kenapa Mavs jadi ancur-ancuran. Waduh, setelah trade dari seed keempat ke seed 11 sekarang. Kings kan lagi wangi. Misalnya ketemu Warriors di first round playoff, gimana prediksinya? Secara pelatihnya sama-sama tahu. Kok apakah nanti akan ada dynasty baru yang dapat menggantikan dinastinya Warriors? Ngobrol NBA episode 50. Wow, sudah 50 episode. Thank you loh semuanya, gila udah bisa mensupport gue sampai sejauh ini. Kita udah bikin episode sampai 50 episode. Gokil, mudah-mudahan gue bisa konsisten terus ya sampai episode ke 100, ke 1000, ke 10.000 sampai tua nanti kita bikin ngobrol NBA terus kita ngobrol terus aja pokoknya. Oke, di episode kali ini again gue tadi membuka Q&A lagi di Instagram. Untuk pertanyaan-pertanyaan terbaru, gue yakin setiap hari pasti muncul pertanyaan, baik itu tentang update-update klasemen, mungkin ada yang ngefans sama tim yang sekarang lagi anjlok. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu gue kumpulkan. Tadi gue post di IG story dan gue mau cek sama tim gue nih, sudah ada berapa pertanyaannya yang ada sampai saat ini, karena kita tadi buka 1 jam yang lalu. Oke, ada berapa? 84. Oke, 84 pertanyaan. Tapi kata tim gue, dari 84 pertanyaan itu 37 pertanyaan itu menanyakan tentang Dallas Mavericks. Ada berapa tadi? 18 ya. 18 pertanyaan itu menanyakan tentang Lakers. Sisanya macam-macam tuh. Jadi nanti pertanyaan tentang Dallas Mavericks gue rangkum aja, nanti gue suruh tim gue untuk pilihin 1 atau 2 pertanyaan tentang Dallas Mavericks, karena pasti pertanyaannya semua mirip-mirip. Karena gue tahu Dallas Mavericks lagi struggling banget nih belakangan ini. Pasti banyak yang udah mulai panik nih fans-fansnya Dallas ya. Pertanyaan tentang Lakers nanti gue coba rangkum juga, dan ini udah dikumpulkan sama tim gue. Gue janji hari ini kita akan bahas 15 pertanyaan ya. Gue akan jawab, mudah-mudahan semua bisa terjawab. Gue nggak tahu pertanyaannya apa, jadi mudah-mudahan jangan susah-susah, jangan kasih saya yang susah-susah pertanyaannya. Oke, sebelum gue mulai, ada yang titipan lagi dari tim gue yang satu lagi. Hari ini kita restock kaos yang sudah laku sekitar 700-800 pieces ya. Ini kaosnya Splash Mode, Klay Thompson sama Steph Curry. Ini udah rilis sekitar 2-3 tahun lalu. Ini tadi desain bagian belakangnya, dan ini bagian depannya ada tulisan Splash Mode-nya di dada sebelah kiri, dan di belakangnya ini gambar Stephen Curry sama Klay Thompson. Hari ini sudah di restock lagi, jadi buat teman-teman Dub Nation atau yang fans sama Steph dan Klay, Splash Brother, silahkan digas langsung di Tokopedia, di Shopee udah kita sediain semua restocknya. Ada berapa? 75. Oke, ada 75 pieces, silahkan digas buat yang belum punya. Oke, kita langsung aja tanpa basa-basi lagi. Kita menuju ke Q&A. Dan datanya sebentar, sudah mau selesai downloadnya. Ini dikirim datanya ke laptop gue. Oke, kita mulai ya. Pertanyaannya kita akan coba kulik. Pertanyaan pertama dari Hugo Destara. Dia tanya, calon Rookie of the Year dan Draft Steals musim ini. Nih tim gue parah nih, belum apa-apa pertanyaannya udah susah-susah nih. Oke, Rookie of the Year ya. Rookie of the Year menurut gue yang paling stabil dari sejak awal musim sampai dengan sekarang itu sudah jelas adalah Paolo Banchero dari Orlando Magic. Cuma karena saya ngefans banget sama OKC Thunder, jadi sayang banget J-Dub, Jalen Williams itu baru ditengok orang, baru mainnya mulai secara statistik itu mulai naiknya drastis itu sejak All-Star break sampai dengan hari ini. Kalau aja dia stabil dari awal, menurut gue Jalen Williams itu bisa jadi Rookie of the Year. Selain itu juga ada Keegan Murray. Keegan Murray juga menurut gue mainnya stabil, tapi
bisa dibilang kalau yang paling safe pick-nya, amannya adalah Paolo Banchero, harusnya yang bisa merebut nanti gelar Rookie of the Year tahun ini. Oke. Aduh, gue pengennya J-Dub sih sebenarnya, nggak apa-apa deh. Draft steals. Wah, draft steals ini pertanyaan yang good ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Siapa yang rookie yang menjadi steal tahun ini? Oke, ini susah-susah gampang, tapi gue menganggap steal itu kalau rookie-nya mulai di draft di urutan 10 ke atas. Mungkin gue bagi per belasan, 20-an, 30-an kali ya. Kalau gue nggak lupa. Oke. Sudah jelas di urutan belasan, di urutan ke-12 ada Jalen Williams. Tadi gue bahas salah satu kandidat buat Rookie of the Year. Gue anggap urutan ke-12 mungkin urutan paling dini buat kita sebut sebagai steal ya. Jadi Jalen Williams di urutan ke-12 OKC Thunder itu gue anggap sebagai steal, dan gue happy banget kita bisa dapat dia di urutan ke-12. Lalu di bawahnya, harusnya di bawahnya ya kalau gue nggak salah ya. Di bawahnya itu ada Jalen Duren. Jalen Duren dari Detroit Pistons itu juga menurut gue steal. Detroit Pistons dapat Jalen Duren di urutan ke-13, menurut gue itu adalah steal juga. Terus 14, 15, 16, gue lupa. Tapi kalau di urutan ke-20-an, itu di urutan ke-22, itu Minnesota Timberwolves itu ngedraft Walker Kessler yang akhirnya di-trade ke Utah Jazz sebagai paket trade-nya si Rudy Gobert kemarin. Walker Kessler itu pemain fantasy kesayangan saya karena ngebloknya segame itu bisa 5. Tadi hari ini 7 blok. Field goal-nya akurasinya tinggi banget karena dia mostly melakukan mencetak poinnya dari under basket ya, dan juga dari alley-oop dan lain-lain. Reboundingnya bagus. Gue sangat menyayangkan sebenarnya Minnesota kemarin tuh repot-repot sampai harus ngasih aset segambreng demi mendapatkan seorang Rudy Gobert, padahal mereka sudah ngedraft pemain yang sangat-sangat bisa menjadi Rudy Gobert sebenarnya, mungkin lebih bagus daripada Rudy Gobert. Walker Kessler itu di draft di urutan ke-22 dan dia prospek dan potensi dan ceilingnya itu gokil luar biasa. Walker Kessler dari Utah Jazz itu di draft di urutan ke-22. Lalu kalau yang makin jauh lagi mungkin di urutan ke-31 itu ada Andrew Nembhard. Andrew Nembhard itu di draft di urutan ke-31 Indiana Pacers. Itu menurut gue rookie second round rookie yang menurut gue itu steal buat Indiana Pacers. Nah, kalau udah ke atas lagi saya udah nggak inget deh. Yang gue inget Andrew Nembhard karena Andrew Nembhard waktu itu pernah bikin game winner kalau nggak salah pas lawan siapa tuh? Pas lawan Lakers ya kalau nggak salah ya. Sejak itu namanya orang mulai nengok dan gue seneng banget Indiana Pacers bisa ngedraft dia di urutan ke-31. Oke, lanjut ya. Ini bahas satu pertanyaan aja panjang amat. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan dari Yonatan Andre. Dia nanya bahas Lonnie Walker. Lakers ya. Awal season jadi starting lineup, makin kesini makin tersingkir. Kenapa ya? Menurut gue bukan tersingkir sebenarnya, cuma memang Lakers ini jadi stack aja sekarang. Jadi lebih deep banget secara rotasi pemainnya, mungkin agak lebih susah nih Darvin Ham buat ngatur bagi-bagi menitnya, menurut gue agak susah. Tapi Lonnie Walker itu kalau nggak salah dia jadi starting five, jadi starter untuk belasan atau berapa puluh game. Tapi habis itu dia cedera. Dan setelah cedera mungkin kayaknya perannya udah mulai bisa tergantikan sama pemain-pemain lain. Dan terutama sejak trade deadline kemarin mereka dapat pemain yang menurut gue bagus-bagus kayak Malik Beasley, Jared Vanderbilt walaupun beda posisi dan lain-lain. Tapi Austin Reeves menurut gue lebih apa ya, Austin Reeves itu Darvin Ham lebih suka sama Austin Reeves. Tapi Lonnie Walker kemarin kayak pas lawan OKC Thunder, dia ngeselin banget. Lonnie Walker dia dikasih shoot 3 point masuk mulu dia kemarin, nyebelin banget asli. Jadi bukan berarti Lonnie Walker jelek, cuma memang menurut gue komposisi pemain Lakers sekarang lebih benar-benar deep ya, secara tim lebih stack, dan Lonnie Walker jadi role dan menitnya menurut gue agak berkurang dibandingkan dengan
roster susunan pemain Lakers di awal musim kemarin. Tapi bukan berarti dia jelek loh, bukan berarti dia jelek. Bagus, Lonnie Walker tuh bagus sekali. Wing yang sangat-sangat bagus. Oke, lanjut ya. Dari Ilham 950. Wah, udah nomornya panjang amat. Kok bakal sejauh mana Sixers melangkah di playoff mengingat Bucks dan Celtics semakin kuat? Oke. Ini susah, pertanyaannya susah karena gue selalu kalau ngomongin wilayah timur yang ada di otak gue selalu dua tim, Milwaukee Bucks sama Boston Celtics yang paling powerhouse-nya lah ya, paling kuat ya. Mereka deep sekali timnya. Kita ngomongin kayak Milwaukee Bucks misalnya ada Joe Ingles, lalu mereka dapat Jay Crowder juga. Boston Celtics mereka dapat pemain-pemain kayak Malcolm Brogdon gitu-gitu. Menurut gue mereka benar-benar mengupgrade tim mereka untuk semakin deep dan di playoff nanti menurut gue mereka sudah siap lah. Mereka tim paling siap sebenarnya. Nah, kalau Sixers ini Embiid jelas musim ini gila-gilaan, mainnya gila, calon kuat MVP. Harden juga menurut gue menjadi versi Harden yang lebih baik pastinya daripada kemarin dia di Brooklyn Nets. Belum menjadi Harden yang kayak dulu di Rockets memang, tapi ini udah oke banget lah menurut gue James Harden. Tyrese Maxey mainnya bagus banget juga. Tobias Harris stabil menurut gue. Pemain-pemain lain kayak PJ Tucker kayak kita pakai dia memang buat defense sesekali. Dia dapat corner 3, akurasinya juga masih menurut gue masih oke. Pertanyaan terbesar gue benchnya Sixers menurut gue akan jadi PR besar kalau nanti mereka di playoff gitu ya. Gue nggak tahu seberapa bisa survive Sixers ketika mereka hanya mengandalkan starting five mereka, sementara tim-tim kayak Boston Celtics dan Milwaukee Bucks itu first unitnya starting five-nya bagus, role players-nya juga rata bagus, dan Sixers menurut gue kelemahannya hanya di situ, hanya di bench player mereka. Mudah-mudahan bisa survive kalau nanti di playoff misalnya Embiid harus istirahat. Siapa yang bakal bisa menjadi tumpuannya Sixers itu gue masih nggak tahu siapa. Tapi kalau ditanya bakal sejauh mana Sixers melangkah, menurut gue ini tim Sixers dengan lineup yang paling kuat daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut gue mereka masih punya chance. Kalau ditanya sejauh mana gue nggak tahu. Gue tetap bilang bahwa dua tim terkuat di wilayah timur itu tetap adalah Milwaukee Bucks dan juga Boston Celtics. Tapi mudah-mudahan ya, gue tahu fans Sixers makin kesini makin banyak, dan mudah-mudahan gue doain banget Sixers bisa melangkah jauh. Tapi ya itu, gue masih meragukan benchnya mereka, gue masih meragukan coachnya mereka. Gue nggak mau bahas tentang coachnya. Saya tidak perlu sebut nama, tapi teman-teman pasti sudah tahu semua blunder-blunder yang dilakukan sama coachnya kalau di babak playoff. Jadi kita lihatlah musim ini seperti apa ya. Lanjut. Menurut Ko Iril, siapa pemain aktif saat ini yang memiliki atribut basketball IQ paling tinggi? Wah, gokil ini yang nanya 11. Prime. Ini pertanyaan yang sangat-sangat bagus sebenarnya. Pemain yang memiliki basketball IQ paling tinggi yang aktif ya, yang aktif berarti dia masih main ya. Oke. Susah. Yang pertama kali ada di kepala gue yang udah pasti adalah LeBron James. LeBron James menurut gue kita nggak usah ragukan lagi basketball IQ-nya. Menurut gue dia pemain yang sangat-sangat lengkap. Walaupun dia sudah tidak muda lagi, tapi basketball IQ menurut gue tidak akan menurun kemana-mana. CP3 menurut gue basketball IQ-nya tinggi juga. Even Austin Reeves juga basketball IQ-nya tinggi. Tapi kalau ngomongin basketball IQ, selain nama LeBron James tadi ya, yang ada di otak gue itu langsung tertuju pada Nikola Jokic sebenarnya. Ada Luka Doncic juga. Tapi Nikola Jokic, man. Nikola Jokic itu sebagai big man punya
skill set seperti itu, di mana dia bisa mengatur permainan, dia bisa menjadi facilitator, dia bisa menjadi initiator, dia bisa menjadi playmaker, dia bisa bermanuver layaknya big man modern, dia bisa nembak 3 point. Tapi kalau ngomongin basketball IQ dengan passingnya dia yang ajaib untuk seorang big man, dengan court vision yang dia punya, Nikola Jokic bro, gokil. Nikola Jokic itu IQ-nya tinggi sekali. Jadi tadi yang gue sebut nama-namanya mungkin Nikola Jokic, LeBron James sudah pasti, CP3, ya teman-teman bisa nambahin nanti di kolom komen siapa aja pemain yang menurut teman-teman basketball IQ-nya paling tinggi, nanti tulis aja di kolom komen ya. Oke, lanjut. Dari Eriokvin. Aduh, gue kalau baca nickname ID gini suka belepotan. Dengan kembalinya Cat di squad Minnesota, apa buat peluang mereka lolos playoff lebih besar? Wah, gokil. Minnesota itu one of the hardest team. Di 4 game terakhir mereka menang semua. Mereka ke California 2 malam. Lawan Golden State kemarin menang, hari ini lawan Sacramento menang lagi. Di 4 game terakhir mereka menang semuanya. Dan itu gue nggak nyangka mereka bisa sengotot itu di 4 game terakhir. Mereka harus main yang ngotot karena persaingan di barat nih makin gokil. Dan mereka udah naik ke posisi 6 kalau nggak salah hari ini. Gue coba lihat ya, gue lihat contekan dulu. Standing di West per hari ini, yes, Minnesota itu sudah di posisi 6 bro. Golden State sudah di posisi 7 hari ini. Walaupun rekor menang kalahnya sama ya sama Minnesota, 39 kali menang, 37 kali kalah. Di posisi 8 ada New Orleans. Hah? New Orleans di posisi 8. Wah, ini juga gokil ini New Orleans. Posisi 8 loh New Orleans loh. Ada 9, ada Lakers, 10 ada OKC. Oke, ini seru. Barat ini gokil men. Tapi Minnesota, shout out buat pemain-pemain Minnesota dan semua all the coaching staff, dan terutama untuk Cat yang sudah balik lagi. Tapi pemain-pemain yang layak gue kasih shout out juga adalah Slow-Mo, Kyle Anderson. Itu mainnya menurut gue bagus banget sepanjang musim. Dengan kemarin tidak adanya Cat dan sekarang adanya Cat, dia masih bisa he's a stats filler ya. Dia ngisi semua statistik yang ada gitu ya. Dan pemain-pemain kayak Naz Reid itu juga makin ke sini. Teman-teman lihat ya, Naz Reid itu di statistiknya di mungkin 10-15 game terakhir gokil men. Itu monster juga tuh Naz Reid tuh. Oke, mudah-mudahan ya gue doain ya Minnesota ya bisa stabil sampai dengan akhir musim. Dan momentum lagi dapat banget. Mereka lagi menang 4 game betul-betul. Dan lawannya juga nggak sepele, yang mereka kalahin juga bagus-bagus banget. Jadi gue doain bisa stabil sampai dengan playoff nanti. Mudah-mudahan nggak harus di play-in. Sekarang udah ke-6, pertahankan. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan tentang Dallas nih dari Aditya Nosaurus. Kayaknya udah dirangkum nih sama tim gue. Dipilih satu pertanyaan yang mewakili. Tadi ada 30 pertanyaan tentang Dallas. Ternyata Dallas fansnya banyak ya. Nggak tahu fansnya Dallas apa fansnya Kyrie atau fansnya Luka Doncic ini yang banyak. Oke, dari Aditya Nosaurus, dia nanya kenapa Mavs jadi ancur-ancuran. Waduh, setelah trade dari seed ke-4 ke seed 11 sekarang. Oke, sayang banget ya. Memang kemarin, ya mungkin dia benar ya. Sebelum di trade itu Mavs seed 4 ya? 4 apa 5 ya? 4 ya? Oh, gokil ya. Dari 4 turun ke seed 11 sekarang. Di bawahnya OKC gue 10. Dallas posisi 11 loh. Aduh, gila. Udah keluar dari zona play-in bahkan Dallas. Kacau sekali Dallas ini. Gue coba lihat ya contekan nih di 10 game terakhir ya di bulan Maret ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mereka di bulan Maret itu udah kalah 9 kali, menang 5 kali. Jadi 5 kali menang, 9 kali kalah di bulan Maret. Dan yang paling nyesek, Dallas itu kemarin kalah back to back itu dari Charlotte Hornets loh. I mean, come on man. Jason Kidd, Luka, Kyrie, please lah. Charlotte Hornets even mereka nggak nyari menang bahkan. Come on. Lo bisa kalah back to back dari Charlotte Hornets, itu menurut gue itu
wah itu sih blundernya luar biasa, men. Mereka kalah dari Charlotte Hornets 2 kali. Tadi menang sih lawan Indiana Pacers, tapi it's Indiana Pacers. Mereka menang tuh lawan Indiana Pacers, terus lawan Lakers, lawan San Antonio. Ya bukan tim-tim yang maksud gue yang kuat banget gitu ya. Memphis kalah, Golden State kalah, Charlotte Hornets back to back kalah. Alamak, itu udah game yang harusnya mereka tuh udah lock, itu mereka menang itu. Wah, gue kalau ditanya ancurnya kenapa, again gue ada beberapa faktor yang pasti gue merasa memang komposisi pemain mereka itu kurang kuat ya. Kita nggak ngomongin Kyrie, nggak ngomongin Luka Doncic, kita tahu kapasitas dan apa yang mereka bisa lakukan di lapangan, kita nggak usah ragukan lagi. Tapi di luar 2 pemain itu, menurut gue pemain lainnya menurut gue nggak ada yang bisa bisa keep up dengan levelnya Kyrie dan Luka Doncic gitu ya. Gue nggak bilang pemain-pemainnya mereka kayak Jaden Hardy, kayak Josh Green, kayak Christian Wood, kayak Maxi Kleber, kayak Dwight Powell. Aduh, Dwight Powell, kenapa sih Dallas demen banget sama Dwight Powell, woi? Fansnya Dallas, coba tolong deh, tulis di kolom komen deh. Kenapa sih Dwight Powell masih ada di situ? Lu mau jadiin dia apa? Offense gak bisa, ya di rebounding oke lah. Maksud gue rim protectionnya juga menurut gue biasa-biasa aja. Dwight Powell, aduh. Dari musim lalu, musim kapan gue udah bilang nih Dwight Powell nih ngapain sih? Aduh, nggak banget deh Dwight Powell. Sorry ya, mungkin fansnya Dallas Mavericks mungkin bisa melihat lebih detail kenapa Dallas itu suka. Mungkin teman-teman yang tiap kali nontonin game Dallas Mavericks, coba tulis di kolom komen. Gue yakin ada yang mengamati secara lebih detail apa sih fungsinya Dwight Powell sebenarnya gitu. Kalau gue mungkin melihat secara eye test aja, gue nggak sampai ngelihat terlalu detail gitu ya. Gue melihat dia nggak ada fungsinya gitu loh, Dwight Powell. I mean like, lo mau buat dia apa? Mau dia cuma nge-set screen doang, mau buat box out doang gitu, mau cuma buat rebound doang gitu, atau apa? Gue ngelihat dia nggak ada improvementnya sama sekali dari musim ke musim gitu. Ya jadi tadi itu balik lagi ke masalah komposisi pemainnya, menurut gue nggak cukup gitu loh Mavericks untuk bisa even di playoff nanti mungkin bisa bubar jalan gitu loh. Dan ini malah udah sampai ke posisi 11 gitu. Ini no disrespect buat Kyrie, buat Luka Doncic gitu ya. Banyak tadi pertanyaannya gue lihat sekilas, apakah Kyrie dan Doncic itu nggak cocok? Apakah ini blundernya Mavericks ngelepas Dinwiddie dan lain-lain? Gue rasa memang rosternya aja nggak cukup bagus rosternya. Lu ngarepin 2 pemain Kyrie dan Luka Doncic mau jadi apa? Apalagi kemarin Luka Doncic juga cedera kan beberapa game. Kyrie-nya kemarin juga sempat cedera beberapa game. Ya anjlok Mavs-nya. Dari posisi 4 ke posisi 11 itu jauh sih sebenarnya, jauh banget anjloknya. Apakah masih ada waktu untuk mereka bisa nge-push? Ya masih aja sih sebenarnya. Secara jadwal sih menurut gua nggak terlalu susah ya. Sisa jadwalnya besok lawan Philly. Ya susah sih, cuma Embiid kayak belum tuh main. And then lawan Miami away, lawan Atlanta away, main home lawan Sacramento, Chicago, dan terakhir lawan San Antonio Spurs. San Antonio Spurs udah nggak nyari menang sih. Jadwalnya nggak susah sih sebenarnya. Nggak sesusah yang tim lain di barat, juga ada tuh yang susah banget. Oke sih, gue susah banget tuh jadwalnya. Dallas nih harusnya tinggal sama OKC nih, sama Lakers juga. Ya kita lihat lah. Jason Kidd juga keras kepala sih man ini. Jason Kidd juga as a coach menurut gue tahun ini ya, dia keras kepala sekali dengan rotasi pemainnya. Gue melihat Christian Wood ini agak kurang diutilize, kurang dimaksimalkan perannya di Dallas Mavericks. Gue nggak tahu kenapa. Baru belakangan ini menurut gue nggak terlalu sering nonton gamenya Mavericks. Tapi ada momen-momen, ada period di mana gue mempertanyakan ini Christian Wood kenapa mainnya cuma bentar banget gitu. Jadi nggak tahu kenapa. Mudah-mudahan fansnya Dallas ada yang tahu lebih detail, bisa tulis di kolom komen ya. Lanjut yuk. Dari Nanda Ade.s, dia nanya, Kings kan lagi wangi. Misalnya ketemu Warriors di first round playoff, gimana prediksinya? Secara pelatihnya sama-sama tahu. Oke.
Kalau gue lihat kayaknya Sacramento sudah hampir lock di posisi 3 ya. Memphis lagi bagus belakangan ini. 10 game terakhir Memphis baru kalah 1 kali dan menang 9 kali. Jadi momentumnya lagi bagus banget. Memphis kayaknya bakal kuat banget buat ngunci posisi 2. Jadi gue berasumsi Sacramento akan ada di posisi 3 dan nggak akan terkejar sama Phoenix Suns. Jadi anggaplah Kings ada di posisi 3 dan akan ketemu posisi 6 nanti. Sekarang posisi 6 ada di Minnesota Timberwolves, walaupun masih sama-sama Golden State Warriors rekornya. Jadi memang ada kemungkinan, benar ini pertanyaannya, memang ada kemungkinan Sacramento Kings akan ketemu Warriors nanti di first round. Ya kalau menurut gue itu akan jadi matchup yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua fans NBA, karena history dari kedua tim ini, terutama Mike Brown yang memang mantan assistant coach-nya Steve Kerr, ya paling nggak udah tau lah dikit-dikit dapurnya Warriors gitu, udah tahu lah paling nggak dikit-dikit ya. Tapi Warriors juga paling nggak udah bisa lumayan mempersiapkan counternya dengan mempelajari apa yang dijalankan sama Mike Brown gitu. Karena gue waktu itu pernah nonton di salah satu video di YouTube ya, gue lupa judul videonya apa, udah lama banget sejak awal musim. Video itu judulnya adalah, kalau lu nggak bisa meng-create sistem baru dalam sebuah tim gitu ya, lu copy aja sistem yang udah ada gitu loh. Itulah menurut gue yang Mike Brown lakukan di Sacramento Kings. Gue nggak mau bilang Mike Brown itu meng-copy plek-plek banget sistemnya Warriors, tapi paling tidak Mike Brown tahu bahwa tidak banyak tim yang punya sistem seperti Warriors dan tidak banyak orang yang bisa tahu dapurnya gitu loh. Mike Brown paling nggak tahu dapurnya dan dia berusaha menerapkan itu di Sacramento Kings. Nggak semuanya, tapi paling tidak dia tahu apa yang bisa diterapkan, mana yang tidak dengan komposisi pemain di Sacramento Kings gitu ya. Dan dengan apa ya, kalau ada kan nama istilahnya apa ya, ATM ya. ATM tuh amati, tiru, modifikasi gitu ya. Itu yang dijalankan sama Mike Brown di Sacramento Kings gitu. Jadi kenapa Sacramento Kings bisa sejago ini, sestabil ini sampai dengan sekarang? Ya karena Mike Brown itu menjalankan sistem dan skema, baik itu offense dan juga defense, yang dia sudah pelajari di Golden State Warriors, dia coba terapkan di Sacramento Kings gitu. Jadi nanti mungkin pasti bakal seru nanti kalau mereka ketemu berdua di playoff. Ini bakal adjustment yang dilakukan ini menurut gue bakal kayak main catur aja di antara dua pelatih ini. Kita lihat lah, mudah-mudahan bisa terjadi ya. Gue doain nih, seru pasti. Oke, lanjut ya. Ini dari Ritem. Apakah nanti akan ada dynasty baru yang dapat menggantikan dynastinya Warriors? Dan butuh berapa lama? Oke, ya, seru ini. Pertanyaannya bagus. Warriors itu memang kita sudah bisa bilang secara sah bahwa mereka adalah satu dynasty ya. Dulu ada dynastinya Chicago Bulls, ada dynastinya Lakers, ada dynastinya Warriors dari sejak tahun berapa tuh, 2014 sampai sekarang, berarti udah hampir 10 tahun lah ya mereka berkuasa. Walaupun 2 tahun kemarin mereka nggak masuk playoff, tapi mereka tetap dynasty yang akan kita ingat sampai kapanpun. Yang bakal menggantikan dynastinya Warriors menurut gue belum kelihatan sekarang, dan butuh waktu berapa lama ya, pasti butuh waktu yang lama ya untuk menggantikan dynasty Warriors ya. Ya mudah-mudahan OKC saya bisa lah jadi dynasty ya, kita nggak tahu deh. Tapi kalau sekarang belum ada dynasty yang kelihatan. Mungkin kalau di East ya pasti ada Milwaukee Bucks, ada ada Boston Celtics tentunya. Kalau dari Barat sih belum sih, menurut gue belum ada yang mendekati dynastinya Warriors. Apalagi sekarang persaingannya sekarang semakin merata, nggak ada yang benar-benar mendominasi liga gitu ya. Kalau Warriors kan waktu itu sempat dominasinya benar-benar luar biasa, apalagi ketika tahun-tahun mereka ada Kevin Durant itu udah cheat code, itu udah curang itu namanya. Oke. Mudah-mudahan nanti adalah yang bisa jadi dynasty baru. Pastinya akan ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi gue belum tahu itu siapa. Oke, lanjut ya. Dari Harvey R. Binary, susah. Apakah musim 2015-2016 merupakan musim terbaik dalam sejarah NBA? Wow, pertanyaannya susah sekali nih. 2016 itu adalah tahun ketika LeBron dan Cleveland comeback dari ketinggalan 3-1 dan mereka bisa jadi juara.
well, finalnya mungkin salah satu final terbaik ya. Tentu bukan final terbaik buat fansnya Golden State ya. Tapi musimnya apakah itu musim terbaik? Wah, gue nggak bisa jawab, men. Susah main jawabnya. Karena setiap musim sih gue anggap sebagai musim terbaik sih menurut gue. Gue enjoy aja setiap musim sebenarnya. Even musim ketika Raptors juara tuh di tahun 2019 tuh, Raptors juara, menurut gue itu salah satu musim terbaik juga karena memang ceritanya Raptors sepanjang musim itu menurut gue salah satu cerita terbaik juga di NBA. Yang gue nggak suka mungkin yang di bubble ya, 2020 itu datar aja karena nggak ada penonton, nggak ada apa ya, kita nonton basket ya kayak bener-bener nonton olahraga basket gitu, entertainmentnya bisa dibilang hampir nggak ada gitu. Itu yang pas Lakers juara di bubble itu menurut gue musim yang paling nggak entertaining kalau menurut gue. Tapi musim-musim lain menurut gue sih apa ya? Kenapa ya 2015 2016 tuh emang ada apa ya? Gua tiba-tiba gua nggak ingat sih selain si LeBron comeback dari 3-1 dan Cleveland akhirnya juara. Itu selain itu gue nggak ada yang memorable lagi. Mungkin itu kali ya, 2016 tuh itu ya, dan kontesnya si Aaron Gordon sama Zach LaVine itu juga 2016 ya kalau nggak salah ya. Itu keren itu. 2016 bukan ya? Ya kayaknya iya deh, 2016. Oke, teman-teman nanti mungkin bisa bahas juga di kolom komen kenapa musim 2015-2016 ini dikatakan oleh si yang nanya ini sebagai musim terbaik di NBA. Atau ada musim lain yang menurut teman-teman jadi musim terbaik di NBA, langsung gas aja di kolom komen ya. Oke, lanjut. Ini mah ada beberapa pertanyaan lagi nih. Astaga Tuhan, banyak sekali. Oke, kita bahasnya cepet-cepet aja. Kok kenapa Phoenix Suns, terutama Booker dan CP3, menjadi salah satu tim yang dibenci fans NBA saat ini? Gue nggak benci sih sebenarnya. Gue sih nggak benci ya sama Phoenix Suns ya. Mungkin karena ada KD sekarang jadi banyak yang bilang ini jadi super team kali ya. Gue nggak tahu ya. Bencinya karena apa gue nggak tahu. Kalau Memphis Grizzlies gue tahu banyak yang benci. Karena mereka banyak bacot. Mereka ingin menjadi villain. Kalau nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dengan menjadi villain. Nggak apa-apa. Phoenix Suns dibenci gue nggak tahu kenapa sebenarnya. Booker baik-baik aja. Gue benci sih sama Booker karena dia pernah dapat Kendall Jenner. Saya benci sama dia. CP3 mungkin karena dia suka suka ngeflop, mungkin suka suka komplain dan lain-lain. Other than that, gue rasa gue nggak benci sih sama Phoenix Suns ya. Teman-teman bisa bahas di kolom komen. Oke, lanjut. Bruce Wayne, dia nanya siapa point guard dan shooting guard terbaik musim ini dan kenapa. Wow, pertanyaan ini bisa saya jawab dengan waktu yang sangat amat panjang. Tapi saya masih punya 5 pertanyaan lagi, jadi kita bahas singkat aja ya. Siapa point guard dan shooting guard terbaik musim ini? Oke, kalau dari point guard, mungkin nama yang terbesit di pikiran gue langsung 2 nama. Dia adalah Steph Curry dan juga Luka Doncic. Gue nggak bisa memilih siapa yang terbaik karena ini selera aja. Selera, ada yang lebih seleranya ke Luka Doncic, ada yang lebih seleranya ke Steph, atau lebih ke Kyrie, atau yang lain gitu ya. Silahkan di-mention aja, ditulis aja di kolom komen. Kalau saya antara Steph dan Luka Doncic, dan kalau saya pilih satu, selera gue lebih ke Steph. Oke. Shooting guard. Wah, shooting guard susah, bro. Shooting guard tuh banyak yang bagus-bagus ya menurut gue ya. Kita ngomongin mulai dari Jaylen Brown, ya pemain-pemain kayak Klay Thompson. Terus ada pemain-pemain kayak Desmond Bane. Terus ada pemain-pemain kayak siapa lagi? Shooting guard banyak, man. Anthony Edwards, Shea gue masuk kategori shooting guard juga sih. Devin Booker. Tuh, tiba-tiba Devin Booker. Selera lah ya. Devin Booker sih kalau gue. Ini bukan yang terbaik mutlak terbaik, enggak, tapi gue selera aja. Gue Devin Booker. Nggak tahu kenapa setiap kali gue nonton Devin Booker tuh dia selalu mainnya bagus. Gue nggak terlalu sering nonton Phoenix Suns, tapi setiap kali gue nonton Devin Booker tuh
he is a killer, man. Devin Booker tuh gokil menurut gue. Ada Donovan Mitchell itu juga musim ini luar biasa banget di Cleveland. Ya, Donovan Mitchell bisa masuk top 3 lah sama Jaylen Brown, Donovan Mitchell sama Devin Booker mungkin. Gue Booker lah. Ya, gue Booker aja. Teman-teman bisa tulis juga di kolom komen siapa shooting guard dan point guard terbaik versi kalian. Oke, kita bahasnya agak cepat aja ya, karena ini videonya udah mau 1 jam kali ini kayaknya. Ini dari Dionysius Areo. Dia nanya tim musim depan yang bisa jadi dark horse, baik di wilayah barat ataupun di wilayah timur. Oke, dark horse. Kalau di wilayah barat, gue akan menjawab tim saya, OKC Thunder. OKC Thunder menurut gue akan jadi dark horse musim depan. Di wilayah timur mungkin ada 2 dark horse-nya, nggak tahu siapa yang bisa lebih improve ya. Gua Orlando Magic atau Indiana Pacers. Menurut gua dua tim itu. Tapi kalau dari barat saya sudah cukup fix dengan jawaban saya. Agak sedikit bias memang, tapi gua pilih OKC Thunder untuk jadi dark horse musim depan di wilayah barat. Oke, lanjut. Doncic, Kyrie apakah akan berakhir dengan cepat? Oh, ini tadi gue udah jawab ya di pembahasan tentang Dallas Mavericks. Apakah akan berakhir? Ya, mudah-mudahan enggak lah ya. Sayang men kalau nggak ngelihat pemain-pemain kayak Luka Doncic atau Kyrie ada di NBA playoff tuh, kayaknya ada yang kurang aja gitu. Jadi mudah-mudahan lah, gue doain nih di sisa berapa game tuh, 6 game terakhir Dallas, ayolah, please lah, main yang bener dong, weh. Luka Doncic nggak masuk playoff tuh downgrade banget, bro. Mereka kemarin sampai ke itu loh, sampai ke conference finals loh. Sayang banget kalau tiba-tiba next musim ini nggak masuk playoff sama sekali. Itu anjlok sekali prestasinya. Oke, dari Adrian Tarigan, dia nanya LeBron balik dari injury, permainan Lakers kok menurun? Enggak sih, menurut gue kita nggak bisa ngambil sampel 1 game buat menjudge bahwa LeBron itu penyebab permainan Lakers jadi menurun. Menurut gue enggak lah. Kita lihatlah, nanti kita amatin terus setiap game seperti apa. Well, memang main pas nggak ada LeBron, Lakers mainnya jujur stabil dan konsisten dan enak banget ditontonnya. Dengan adanya LeBron balik, maka kemarin kalah ya kalau nggak salah ya. Itu yang bikin fans Lakers nih bilang, udahlah LeBron nggak usah main aja jadi kalah gitu. Enggak sih, enggak lah. Udahlah, di enjoy aja, dibawa nikmat, dibawa enjoy aja. Mudah-mudahan nggak itu sih. Janganlah, kita nggak boleh ngejudge LeBron lah. Oke, lanjut nih pertanyaan terakhir nih sepertinya dari Rofikal Huda. Dia nanya pendapat Ko Iril tentang Lonzo Ball. Wah, ini pertanyaan terakhir. Malah nanya Lonzo Ball, ya udah nggak apa-apa lah. Lonzo Ball, gue sangat-sangat menyayangkan dengan semua cedera yang dia alami dari mulai dia rookie di Lakers sampai dengan sekarang di Chicago Bulls. Sangat-sangat menyayangkan karena potensi dan skill setnya menurut gue Lonzo Ball. Gue bisa bilang bahwa anaknya LeVar itu yang gagal itu menurut gue cuma si Gelo tuh, si Liangelo itu menurut gue dia satu-satunya yang nggak sesuai iklan lah. Kalau Lonzo sama LaMelo menurut gue itu udah sesuai iklan, dalam artian LeVar itu nggak ngebullshit tentang anak-anaknya itu. Ini bener-bener anak-anak yang jadi sebenarnya kalau mereka nggak harus cedera-cedera, terutama Lonzo ya. Lonzo bagus, man. Gue ngefans sekali sama Lonzo Ball sejak di Lakers, and then ke Pelicans, terus ke Chicago Bulls. Gue ngefans banget. Chicago Bulls juga musim lalu kan bener-bener make some noise itu karena awalnya mereka ada Lonzo, ada Alex Caruso gitu ya. Bener-bener kuat banget defense, perimeter defense-nya menurut gue one of the best di NBA karena ada Lonzo Ball. Tapi setelah Lonzo Ball cedera itu Chicago Bulls, terutama musim ini juga jadi di situ-situ aja, tim mediocre lah bisa dibilang ya, walaupun karakter ini mainnya lagi bagus banget. Jadi gue sangat-sangat ngefans sama Lonzo Ball dan gue sangat-sangat menyayangkan dia harus karirnya di NBA itu harus bener-bener full of cedera macam-macam sampai tim dokter aja bingung ini cederanya apaan. Mereka juga udah bingung, mereka bener-bener nggak bisa menemukan ini cederanya Lonzo itu apaan gitu, sampai nanya, kita juga bingung. Waktu itu gue baca artikel di mana tim dokternya sampai bilang, ini gue juga bingung nih si Lonzo ini kenapa gitu. Nggak tahu dikena guna-guna kali ya. Oke lah, segitu aja. Gila men, ini hampir sejam kali ya durasinya ya. Gokil, 15 pertanyaan aja sejam. Tapi seneng gue menjawab ini semua, sekalian gue belajar. Gue nggak menggurui. Ini benar-benar murni pendapat aja. Kita sama-sama belajar. Gue juga jawabannya tidak ada yang sempurna.
bebas berpendapat itu, dan kita saling respect aja. Nanti teman-teman semua yang tadi pertanyaan-pertanyaan tadi, kalau teman-teman punya opini, punya jawaban lain, gas aja di kolom komen, nanti kita coba bahas bareng ya. Oke, segitu aja episode 50 yang sepertinya akan panjang ini. Jadi thank you guys for watching. Seneng banget sudah sampai 50 episode. Nggak akan bisa sejauh ini kalau nggak ada support dari teman-teman semua. Jadi please likes dan juga subscribe, share ke teman-teman kalian yang juga suka sama NBA, karena playoff makin dekat. Dan pasti nanti Q&A dan pembahasan kedepannya akan makin panas, bro. Oke guys, thank you for watching this episode. Kita jumpa lagi di episode Ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.